Perkenalkan, nama saya Rona Kufat Abdul Halim, kelas 5B. Proyek riset semester genap ini saya mengangkat tema kearifan lokal dengan judul Batikku, Batik Asli Indonesia, Warisan Kebudayaan Dunia. Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan. Beberapa di antaranya sudah masuk dalam pencatatan status warisan kebudayaan tak benda dunia oleh UNESCO, seperti wayang yang dicatat pada tahun 2003, keris pada tahun 2005, batik pada tahun 2009, angklung pada tahun 2010, dan masih banyak lagi. Batik menjadi salah satu daftar warisan budaya tak benda dunia karena merepresentasikan kehidupan manusia dalam sebuah kain. Batik memberi makna dalam menandai peristiwa penting dalam daur kehidupan manusia, khususnya di Jawa. Seperti pada saat kelahiran, bayi akan diselimuti dengan batik semen cuwiri dengan harapan agar diberi umur panjang. Lalu saat setelah hitan, siraman, lamaran, panggih, dan kematian. Menurut SNI 0239 tahun 2014, batik adalah kerajinan tangan hasil pewarnaan secara perintangan menggunakan lilin batik panas. Namun, batik yang merupakan warisan kebudayaan tak benda adalah batik asli, yaitu batik yang menggunakan lilin panas untuk merintangi warna. Ini adalah ciri-ciri batik asli sesuai pembuatannya: batik tulis, cap, dan kombinasi. Kain yang tidak menggunakan lilin panas tidak bisa disebut batik, tetapi disebut dengan paduan tiruan batik. Apakah itu batik klasik ataupun kontemporer, selama menggunakan lilin panas tetap disebut batik asli. Pada tahun 1970-an mulai dikenal tekstil printing bermotif batik. Karena banyaknya produksi, kain printing mengalahkan produksi batik asli. Seperti di kota saya sendiri, Kudus, batik asli pernah menghilang selama 20 tahun karena gempuran kain printing. Peminat batik asli kini mulai berkurang dengan adanya produk tiruan batik alias printing yang semakin mendominasi pasar. Hal ini dikarenakan harga kain printing lebih murah dan produksinya lebih mudah dan cepat. Padahal, filosofi batik asli tidak akan bisa digantikan oleh printing. Banyak masyarakat yang tidak mengenal, bahkan sama sekali tidak pernah mendengar tentang batik asli. Ada juga yang hanya mengetahui sekilas, namun belum paham pengertian batik yang benar-benar asli. Terutama masyarakat muda dan anak usia sekolah sebagai generasi masa depan. Anak usia sekolah ini adalah kunci dari pelestari batik masa depan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi yang benar dan menarik kepada anak usia sekolah tentang batik asli. Jika hal ini dibiarkan, maka di masa depan batik bisa punah karena tidak ada lagi pemakai, penjual, dan pembuat batik asli. Tidak ada lagi laporan periodik per 4 tahun ke UNESCO atas upaya pelestarian batik asli, sehingga dapat dicabut statusnya dari daftar warisan kebudayaan tak benda dunia asal Indonesia. Batik asli perlu diramaikan lagi pemakaiannya agar tetap dikenal. Itulah alasan saya membuat video ini. Berdasarkan masalah yang ditemukan pada pengamatan tadi, saya merumuskan 2 masalah. Pertama, bagaimana cara menjelaskan edukasi batik kepada anak usia sekolah. Kedua, apakah materi edukasi batik saya dapat dipahami? Sedangkan tujuan risetnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama anak usia sekolah, agar memiliki pemahaman tentang batik asli, hingga dapat menjadi bagian dari melestarikan batik asli sebagai warisan kebudayaan tak benda. Hari Batik Nasional sudah ditetapkan oleh pemerintah setiap 2 Oktober. Tetapi, banyak orang yang pada saat membuat ucapan selamat hari batik di media sosial, mereka tidak mengetahui bahwa mereka mengenakan tiruan batik yang berpotensi mematikan batik asli. Sebenarnya, di internet terdapat informasi-informasi tentang batik asli. Memang tidak banyak, tapi ada. Seperti misalnya di web BPKB, Kementerian Perindustrian, dan masih banyak lagi. Kemungkinan penyebabnya adalah banyak orang yang merasa sudah tahu tentang batik, namun salah paham dengan pengertian batik itu sendiri. Pemerintah Indonesia saat ini harus melaporkan secara periodik per 4 tahun tentang upaya dan strategi pelestarian batik yang dilakukan di Indonesia kepada UNESCO, supaya batik tetap tercatat dalam inventarisasi warisan budaya sesuai konvensi, sebagai bentuk perlindungan secara nasional dan internasional.
Pemerintah Indonesia juga sudah membuat payung perlindungan terhadap para produsen batik dengan mengeluarkan BMI atau Batik Mark Batik Indonesia sebagai jaminan atas keaslian batik Indonesia. Saya berencana akan menawarkan kepada pemilik usaha batik untuk saya buatkan sebuah materi edukasi yang lebih menarik bagi anak usia sekolah. Dan penawaran saya diterima. Lokasi tempat saya melakukan riset adalah Alfa Sofa Batik Kudus, salah satu merek dagang yang memproduksi dan menjual batik asli. Proyek riset ini saya lakukan selama periode 12 Maret sampai dengan 2 Juni 2023. Selama periode itu, Alfa Sofa banyak dikunjungi rombongan-rombongan pelajar seperti dari Gontor atau SMP. Dalam kunjungan itu juga, saya memasukkan materi edukasi yang saya buat saat sesi penjelasan materi. Proyek ini ada beberapa langkah pembuatan materi. Hal yang paling utama untuk memulai proyek riset ini adalah membuat konsep edukasi yang benar dan menarik. Secara garis besar, edukasi yang saya buat membahas tentang batik sebagai warisan budaya tak benda dunia, batik asli dan tiruan batik, serta urgensi melestarikan batik asli. Setelah dapat konsepnya, saya mulai mencari referensi materi dari buku-buku batik dan juga dari internet. Berikutnya, saya membuat daftar video dan foto yang akan dibutuhkan untuk menyusun sebuah video edukasi. Setelah tahu daftar video yang dibutuhkan, saya mulai syuting videonya satu persatu, mulai dari tempat pembuatan, showroom, area penjemuran, dan lain-lain. Setelah semua bahan terkumpul, saya mulai menyusun video-video tadi menjadi satu, lalu diedit dan ditambahkan efek suara. Selesai membuat video dan slide, saya merevisi ulang untuk memastikan keseluruhan materi dapat dipahami. Selain kampanye edukasi batik melalui video di Alfa Sofa, saya juga ikut menulis sebuah buku antologi bertema saya mengambil percobaan membuat batik asli menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Buku ini saya sebarluaskan agar edukasi saya menjadi lebih luas jangkauannya. Sehingga saya perlu membuat iklan buku tersebut untuk diposting di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Untuk mengetes apakah edukasi batik yang saya lakukan berhasil atau tidak, saya berencana akan menebar kuesioner ke para peserta saat kunjungan berlangsung. Selain menggunakan kuesioner, saya juga akan menanyai para peserta langsung, sehingga saya siapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Materi edukasi saya sudah jadi dan sudah melalui proses preview untuk disetujui oleh pemilik usaha batik. Oh iya, saya juga mendapat fee atas pembuatan materi edukasi tersebut. Beberapa video ini ada dokumentasi saat video edukasi yang saya buat diputar ketika kunjungan berlangsung. Kebingungan, tapi nggak ngomong. Reaksinya seru-seru dan saya lihat para peserta antusias menyimak video. Saya aja jadi ikutan seneng deh. Ada kuis juga loh, biar seru. Proses kembali. Saya warga belajar PKBM Generasi Juara kelas 5. Ini saya minta waktunya kakak bentar untuk ngisi kuesioner. Itu materi bikinan saya sebagai proyek riset juga. Seperti yang tadi saya jelaskan pada video proses pembuatan, saya akan menyebarkan kuesioner dan mewawancarai beberapa peserta untuk mengetes kualitas materi edukasi saya serta bagaimana hasil edukasi yang saya buat bagi mereka.
Setelah kunjungan selesai, saya menghitung hasil jawaban kuesioner. Untuk menghitung jumlah penjawab pada setiap pertanyaan, saya menggunakan piktogram. Jumlah kuesioner yang saya sebar ada 88 lembar dan kembali 83 lembar, sehingga ada 5 lembar kuesioner yang hilang. Berikut adalah hasil interviewnya. Nama siapa? Nama saya Rindy Saputra. Saya akhirnya Bro, kelas bersama 2, kelas 10. Sebetulnya apa udah pernah dengar tentang batik? Kalau batik sih benar, cuman kalau cara pembuatannya belum pernah dengar. Sama juga. Nama saya Zauza Zayani Firdaus dari SMK 3 Kudus, kelas 10 Busana 2. Udah tahu misalnya kayak perbedaan batik yang asli sama paduan kurban batik? Belum ya, saya sini baru tahu perbedaan yang asli sama yang baru. Oh, baru kali ini? Iya. Di materinya mudah dipahami? Menurut saya mudah dipahami, ya lumayan cepat masuk gitu. Oke, kalau gitu sekarang apa Mbak jadi tertarik untuk pakai batik? Saya dari dulu emang tertarik pakai batik. Ibu, saya mau nanya, nama ibu siapa? Saya Nur Hayatirta. Sebelumnya, apa ibu sudah pernah tahu tentang batik? Batik sekedar tahu saja ya, mungkin motif-motifnya, corak-coraknya itu kalau seragam biasanya kan pakainya batik, jadi sekedar tahu, suka juga pakai batik. Saya Rafi Muhammad Fajri, kelas 12 dari Pondok Pesantren Darussalam, Raja Polah, Tasikmalaya. Sebelumnya, apa Mas sudah pernah dengar tentang batik asli? Sebelumnya memang baru kali ini sih, baru kali ini tahu dan baru kali ini juga melihat secara langsung bagaimana proses yang benar-benar luar biasa gitu. Ya apalagi di tempat ini di Kudus juga kan ya, ya memang sangat hal yang sangat luar biasa gitu tuh. Sebelumnya saya tidak tahu dan akhirnya insya Allah akan menjadi tahu. Oh, mantap. Iya siap. Nah kalau gitu, apa tadi materinya, penyampaian video, materi itu mudah dimengerti? Menarik untuk menarik untuk dilihat, menarik untuk ditonton karena secara secara kualitas memang tidak tidak mengantuk, tidak bosan. Jadi memang pas untuk sesuai remaja-remaja anak muda. Yeah. Oke. Nah, sekarang apa Mas jadi tertarik untuk pakai batik? Sebelumnya memang saya tidak ada ketertarikan ya, apalagi seperti memakai batik-batik tradisional. Tetapi setelah tadi melihat gambar-gambar video dan secara langsung mempraktekkan sekaligus melihat, jadi memang ingin beli batik rasanya itu sekarang itu. Insya Allah. Ini adalah iklan buku antologi percobaan sains yang sudah saya buat tadi. Meskipun ini adalah buku antologi, di dalam iklan tetap saya tampilkan fokus percobaan saya sebagai campaign batik asli. Buku Sains is Fun ada yang dibeli, ada yang saya hadiahin ke temen, dibeli juga oleh pemilik book cafe. Saya juga mendonasikan buku ke perpustakaan daerah yang ada di Kudus. Dengan saya donasikan ke perpustakaan daerah, harapannya yang mendapat edukasi saya lebih banyak dan lebih luas. Dalam proyek ini, terdapat beberapa capaian tujuan dan manfaat yang bisa saya peroleh, termasuk tujuan inti proyek, yaitu 1. Berhasil mengedukasi anak-anak usia sekolah yang berkunjung ke tempat usaha batik. 2. Berhasil memberikan pemahaman tentang batik asli kepada anak-anak usia sekolah yang berkunjung. 3. Membuat sebuah video edukasi yang menarik.
4. Belajar bernegosiasi dengan orang lain. 5. Mempelajari kekhususan batik asli. 6. Mempelajari sejarah batik di museum budaya. 7. Membedakan antara batik asli dan tiruan batik yang mirip. 8. Merangkum atau mengambil sebagian isi buku untuk dijadikan referensi. 9. Mempromosikan sebuah produk yang menarik dalam iklan. 10. Meneliti dan menganalisis sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. 11. Berbagi ilmu dengan orang lain melalui tulisan. 12. Mempelajari dan melakukan cara-cara untuk melestarikan batik asli. 13. Memilih sumber yang sesuai dan relevan. 14. Belajar syuting video dan mengambil foto yang baik. 15. Menyusun sebuah laporan penelitian dalam bentuk video. 16. Berlatih melakukan wawancara dan menanggapi jawaban secara baik. Ada tujuan-tujuan yang tidak bisa kita lakukan sendirian tanpa bergandengan tangan. Sebetulnya, adalah hak seseorang ingin mengenakan pakaian apapun, termasuk kain printing bermotif batik. Tetapi, jika kita kembalikan pada kekayaan budaya Indonesia yang harus dilestarikan, sudah seharusnya kita ikut serta memperpanjang usia kelestarian batik asli dengan bangga memakainya, menjualnya, hingga membuatnya.